Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mampir kembali di channel saya Crypto.com. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas mengenai Dogecoin. Yang kedua adalah SafeMoon dan yang ketiga adalah update dari Hotbit ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama adalah Dogecoin, dimana kita semua tahu tanggal 28 April itu ada tweet dari Elon Musk lagi yang mengatakan The Doge Father, dan ada sedikit kata-kata manis di sini, SNL Mei 8. Nah, ini menjadi sebuah spekulasi teman-teman ya, dan menjadi perbincangan yang cukup hangat juga ya. Maksud dari SNL Mei 8 ini, apakah di tanggal Mei 8 ini Dogecoin akan menjadi $1 atau malah sebaliknya ya teman-teman ya. Tapi kalau saya sendiri, saya sudah jual Dogecoin. Ini bukan ajakan, sekali lagi ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, tapi saya menjualnya di harga 10.000 ya teman-teman. Kenapa? Karena saya rasa harganya sudah sangat-sangat tinggi saat itu dan saya sudah jual, dan ini harganya udah mulai turun lagi teman-teman. Dan spekulasi yang menurut saya teman-teman ya, SNL itu Mei tanggal 8, menurut saya SNL itu, dan banyak juga ada yang mengatakan SNL adalah sell nothing lose atau menjual tidak ada ruginya. Itu mungkin itu ya spekulasinya SNL ini ya. Dan di sini ada yang cukup menarik juga teman-teman dari Elon Musk ini sendiri. Ini ya Spotify ya. Spotify. Oke, di sini kita lihat teman-teman ya. Di sini ada yang agak sedikit menarik menurut saya. Dan ini sedikit ya, jaringan saya ini agak-agak lelet ya. Oke, sini kita perhatikan ya teman-teman. Oke, oke. Nah, di sini kita perhatikan untuk kata-kata yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini ya, dan sampai di sini. Kita lihat di sini teman-teman. Untuk yang pertama ya teman-teman, di sini ada distri ya. Nah, ini ada huruf D teman-teman ya. Kemudian di sini one inch, ini ada O, dan di sini teman-teman ya ada G, dan di sini teman-teman ada E. Ini doge ya teman-teman ya, doge. Namun di sini teman-teman, di yang paling pertama adalah garbage ya, atau sampah ya teman-teman ya. Ini apakah Dogecoin adalah sampah atau gimana ya? Saya juga belum ini, tapi kalau teman-teman ada yang paham atau mengerti, silahkan komen ya teman-teman. Nah, tapi yang di sini teman-teman ya, untuk yang kedua ya, di sini ada labelnya E. Nah, di sini untuk angka pertamanya adalah B. Kemudian ini adalah T, dan ini adalah C. BTC. Nah, jadi kita jangan heran ya teman-teman, ketika Dogecoin itu naik, semua altcoin itu turun. Jadi ini untuk pelajaran untuk kita semua. Ketika Elon Musk nge-tweet Dogecoin, kita masih punya waktu beberapa hari untuk selling dulu token-token yang kita udah beli, untuk antisipasi ya teman-teman. Ketika Dogecoin naik, maka semuanya akan turun. Kenapa? Karena semua orang FOMO ke Dogecoin teman-teman ya, semua uang ke Dogecoin. Dan apa yang dilakukan Elon Musk ini, dari saya ya, apa yang dilakukan Elon Musk, mungkin saja yang dilakukan Elon Musk adalah tim mereka itu ngepom-pom Dogecoin agar orang-orang beli, kemudian mereka menjual. Setelah mereka untung, mereka beli Dogecoin, karena Dogecoin ada di stake 2 mereka teman-teman ya, di stake 2. Jadi ini dulu yang dipom-pom, kemudian setelah mereka untung, mereka akan membeli BTC ya teman-teman ya. Oke. Nah, namun di sini ya teman-teman ya, namun di sini yang menurut saya agak gimana ya, agak geli-geli sedikit. Ini maksud dari garbage ini ya. Ini apakah ini maksudnya gimana ya juga. Tapi kalau teman-teman paham, silahkan di komen saya teman-teman ya, apa spekulasinya mereka, apa teka-teki yang sedang mereka mainkan. Namun saya sendiri menjual Dogecoin saya teman-teman, karena sudah profit ya.
Kita lihat dari sini teman-teman. Kalau menurut saya ini, saya sendiri ya yang ini menganalisa, menurut saya ini adalah chart dari 4 jam menggunakan chart dari Indodax sendiri di time frame 4 jam di harga 8.766 8.894. Saya merasa untuk Dogecoin akan turun ke support dulu teman-teman ya, dimana ada harga terendah di sini adalah 8.000, dan jika support ini ditembus bisa saja ke 6.000 dulu teman-teman ya, ke 6.000 dulu untuk menutup gapnya. Nah, akan tetapi ini masih trading analisis teman-teman, tidak ada yang 100% benar teman-teman ya. Jadi semua kembali ke teman-teman, apakah ingin hold atau beli itu semua dari teman-teman sendiri. Namun saya sendiri sudah menjual Dogecoin saya di harga 10.000 teman-teman ya. Di harga ini saya sudah jual karena kemarin itu saya lihat grafiknya udah cukup naik signifikan dan saya rasa sudah tidak aman. Udah sangat-sangat banyak sekali ini ya, sudah di luar dari Bollinger Band teman-teman. Oke. Nah, mungkin dari saya itu saja teman-teman dari Dogecoin ya. Dari Dogecoin saya sudah jual karena saya udah jual di 10.000. Bagi teman-teman yang beli di pucuk, hello, ngapain kamu beli gitu loh. Masih banyak loh token-token lain ya teman-teman ya yang lebih prospek. Nggak usah ngejar yang ini teman-teman ya. Maksud saya kalau memang masih bisa ngejar di harga-harga yang inilah ya, silahkan. Tapi ini udah ketinggian banget teman-teman masuk di Dogecoin. Tolong sekali lagi untuk teman-teman kalau mau masuk jangan gila-gilaan ya. Jadi mohon diperhatikan juga mengenai chartnya. Jangan kita main ini ya, Dogecoin nanti tembus $1, $1, semua itu butuh waktu teman-teman ya. Dia ini mungkin saja bisa $1, tapi tidak semerta-merta langsung tembus $1 teman-teman ya. Kita kasih koreksi dulu. Koreksi itu wajar teman-teman. Kalau ini tertahan ke 8.000 dan akumulasi di sini bisa saja naik lebih tinggi ke new ATH yang baru, ya, all time high yang baru teman-teman, bisa saja menembus 14.500 ya, atau $1 teman-teman. Tapi saya sendiri menjual di 10.000. Kalau saya beli sekarang lagi saya sudah untung teman-teman ya. Teman, saya belum beli karena saya rasa masih belum aman. Nah, kita lihat setelah Dogecoin ini turun, apa yang terjadi? Semua altcoin naik ya. Dengan Bitcoin pun naik ya teman-teman, yang kita lihat ya. Ini ya. Dan ini Dogecoin sendiri yang merah, semuanya naik ya. Oke, Uniswap mungkin merah itu biasa ya teman-teman, tapi rata-rata itu naik ya teman-teman ya kalau Dogecoinnya turun. Jadi kita ikuti permainannya dia. Setelah si Dogefather ini nge-tweet, teman-teman silahkan jual. Ini bukan ajakan sekali lagi ya, ini yang saya lakukan. Saya jual, saya punya portofolio seperti Dogecoin, ADA, terus kemudian OneInch, Uniswap, semua yang saya hold jangka panjang itu saya jual dulu teman-teman ya. Kemudian saya masuk lagi kalau sudah melihat potensi dari penurunan Dogecoin. Oke. Mungkin itu aja dari Dogecoin yang saya ingin sampaikan. Akan tetapi saya mau bahas lagi mengenai SafeMoon. Mungkin teman-teman ada yang masih ngehold SafeMoon atau udah jual kemarin ya. SafeMoon. Untuk di CoinMarketCap sendiri, SafeMoon naik sekitar 30% teman-teman. Akan tetapi di Bitmart itu naik sekitar 50% teman-teman. Kita lihat di sini di market penjualan SafeMoon sendiri. Ini ada Get.io teman-teman. Untuk harga saat ini adalah 0.07 rupiah, 78 rupiah. Uniswap kita klik. Kita cari ya harga yang paling mahal. Menurut saya harga yang termahal itu biasanya ada di Bitmart teman-teman ya. Oke, di Bitmart sendiri adalah 0,1 rupiah teman-teman ya di Bitmart. Harganya memang itu lebih tinggi ya teman-teman. Tapi sekali lagi kalau teman-teman ngehold SafeMoon di Trust Wallet, kalau kalian kirim ke Bitmart, kalian akan kena potongan biaya yang cukup tinggi teman-teman ya. Potongan biaya cukup tinggi, dan sama saja teman-teman juga akan kena di Bitmart itu biaya penjualan teman-teman ya. Itu kena ya, biaya penjualan, biaya penarikan, biaya, pokoknya banyak kenanya ya. Terserah kalian kalau mau hold di PancakeSwap di Trust Wallet silahkan ya.
Dan di sini menurut saya di Gate.io itu sedikit lebih mahal juga ya ketimbang ini ya. Tapi di MXC juga agak cukup mahal juga ya teman-teman. Yang paling murah di PancakeSwap 0,009. Hello. Ini serius nggak nih? Oh, PancakeSwap V2 ya. V2 yang harganya udah 0,07 teman-teman ya. Kalau kalian mau jual di V2 di PancakeSwap, jangan jual di V1 ya. Kalau V1 kayaknya masih murah teman-teman ya. Oke, dari SafeMoon sendiri, kalau teman-teman ingin jual beli SafeMoon yang bagus menurut saya teman-teman ya, yang bagus menurut saya itu ada di Gate.io. Gate.io ini ratingnya luar biasa bagus ya teman-teman ya. Ratingnya luar biasa bagus. Teman-teman bisa silahkan cek tentang Gate.io ratingnya dibandingkan Bitmart ya. Bitmart itu banyak sekali halangan ya teman-teman. Saya sendiri kirim di Bitmart itu sekitar 7 jam baru masuk di Bitmart. Gila badak, itu pengalaman paling buruk saya di Bitmart ya, sampai 7 jam. Itu pun saya harus sampaikan ke admin mereka bahwa saya melakukan deposit dan belum nyampe gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk Gate.io uang yang berputar itu sekitar 42 triliun. Ya, kalau menurut CoinGecko sendiri Gate.io ini mendapatkan nilai sekitar 10/10 teman-teman ya. Jadi nilai tertingginya 10, dia dapat nilai 10 teman-teman. Jadi cukup bagus. Kalau nggak salah dia termasuk coin exchange nomor 30 ya, terbesar di dunia. Mungkin untuk pilihan, ini adalah untuk pilihan teman-teman kalau ingin menjual atau jual beli yang lebih bagus dibandingkan Bitmart. Saya merekomendasikan untuk membeli di Gate.io, walaupun agak lebih murah tapi setidaknya aman gitu ya teman-teman ya. Untuk Bitmart sendiri sih selama ini saya melakukan deposit sih aman saja ya. Malahan lebih cepat withdraw, malahan lebih cepat withdrawnya ketimbang depositnya. Oke, nah kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Waktunya udah 12 menit ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan ketiga di mana Hotbit saat ini masih tetap melakukan update di tanggal 6 ini ya teman-teman, dan udah berjalan sekitar 6 hari teman-teman ya. Atau tepatnya sih kalau kita hitung dari tanggal 30 dimulainya perbaikan teman-teman ya. Di tanggal 30, di sini kita lihat di tanggal 1 tepatnya, di tanggal 1 mereka mulai melakukan perbaikan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5 dan 6 hari ini, dan menurut mereka juga kan lalukan tidak lebih dari 7 sampai 14 hari. Namun kita tunggu saja updatean yang akan mereka lakukan terus-menerus ya teman-teman. Untuk saat ini, untuk tanggal Mei ini ya jam 02.30 atau sekitar 1-2 jam menit yang lalu teman-teman ya, itu mereka melakukan proses recovery tentang data user atau data user yang melakukan registrasi, deposit dan withdraw ya teman-teman. Dan juga untuk yang order dan untuk yang melakukan order itu ya yang mereka recovery. Dan sedikit lagi akan selesai, terus mereka juga akan melakukan recovering dan di data investment teman-teman ya, di data investment. Mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan semua masalah ini dan tidak scam tentunya, dan kita berharap juga Hotbit bisa kembali seperti semula. Tapi kalau Hotbit bisa kembali teman-teman, saya akan tarik uang dan akan melakukan trading di Gate.io. Saya nggak mau lagi trading di Hotbit, karena menurut saya ya, walaupun Hotbit tidak scam gitu ya, tapi untuk update yang begitu panjang itu merugikan menurut saya. Sedangkan Shiba Inu yang saya beli kemarin aja saya hitung saya sudah untung sekitar 700.000 teman-teman ya, dari pembelian di Batam kemarin. Dan ini saat ini saya nggak bisa ngapa-ngapain dan harganya udah turun lagi. Itu membuat saya kesal. Jadi saya akan pindahkan uang dari Hotbit pindah ke Gate.io. Kalau teman-teman mau pindah ke Gate.io dan menggunakan link dari saya, silahkan, linknya ada di deskripsi teman-teman. Dan mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini tentang 3 news tadi ya. Yang pertama Doge, kedua adalah SafeMoon, yang ketiga adalah Hotbit. Oke. Sedikit lagi tambahan tentang SafeMoon teman-teman ya. SafeMoon saya akan hold jangka panjang, dan saya sendiri punya SafeMoon nggak banyak ya teman-teman, hanya sekitar berapa ini, 5.400.000 SafeMoon ya. Dan dulu saya punya sekitar 20 juta SafeMoon
Itu saya beli di harga 15 dolar. Saya beli di harga 15 dolar dulu ya, dan udah sempat tembus hampir 300 dolar waktu ini ya, di kisaran harga 20 di 20 juta token itu kisaran harga 0, berapa, lalu itu tembus sampai 300 dolar kalau nggak salah teman-teman. Tapi saya udah jual teman-teman, dan saya beli lagi di bawah. Saya biasa selalu melakukan seperti itu, dan saya beli menyisakan uang sekitar 20 dolar kalau nggak salah ya di SafeMoon, dan kemudian udah naik sekarang. Kalau saya hitung-hitung sudah tinggal 30 dolar sekarang ya, udah naik, dan saya akan hold ini sampai dia benar-benar nemuin pucuknya, karena saya lihat untuk pergerakan 1 jam SafeMoon masih bagus teman-teman ya. SafeMoon masih bagus banget, apalagi ada candle yang cukup gede di sini ya, candle yang cukup gede di sini. Menurut saya kekuatan nanjaknya masih agak lebih jauh, dilihat dari volume juga masih gede. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya teman-teman. Terima kasih banyak telah mampir kembali di channel saya Crypto.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Mohon maaf videonya cukup panjang, dan sampai jumpa sekali lagi teman-teman di video selanjutnya.